Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita berbagai macam nikmat, dan nikmat ini merupakan nikmat yang semuanya adalah besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, dan nikmat kesehatan. Sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat wajib, dan juga kita lanjutkan dengan menuntut ilmu agama, tafaqquh fid din, yang juga merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan melimpahkan kepada kita keberkahan darinya, menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang soleh yang bisa kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Pada hari yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Harta yang kita kumpulkan pada saat ini, pada hari kiamat enggak akan lagi bermanfaat. Anak-anak yang kita sayangi pada hari kiamat tidak lagi bermanfaat, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana Allah firmankan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Hari di mana seseorang dia lari dari saudaranya pada hari kiamat. Orang lari dari saudaranya, yang enggak mau ada urusan dengan saudaranya. Dari ibunya, lari dari ibunya dan dari ayahnya. Seorang lari dari istrinya dan anaknya. Masing-masing orang pada hari kiamat nanti punya urusan sendiri-sendiri, ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Maka semoga dengan kita melakukan menuntut ilmu,
ya, bertambah ilmu kita, bertambah amal-amal soleh kita, bisa kita jadikan bekal untuk menyelamatkan diri kita pada hari kiamat kelak. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Khudh aqidataka minal kitabi wa sunnatis sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang sahih yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Zamil Zainu rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang pengertian dari syirik kecil. Ya, syirik besar sudah kita lewati. Kemudian kemarin kita bahas tentang syirik kecil. Apa saja apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Jadi syirik kecil adalah ya setiap ya, kesyirikan yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia bukan syirik besar tetapi menjadi perantara untuk menuju syirik besar, atau segala perbuatan yang bukan syirik besar tetapi dia menjadi perantara ya untuk menuju syirik besar. Ini syirik kecil. Jadi syirik ada dua ya. Syirkul akbar, syirik besar ya. Kemudian yang kedua syirkul asgor, syirik kecil. Kemudian hukum dari syirik besar. Apa itu, Pak? Hukum syirik besar. Kafir, keluar pelakunya dari Islam. Ini hukum di dunia. Hukum di akhirat? Nah, di dunia menghapus semua amalan. Di akhirat bekal di dalam neraka. Enggak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Ya, ini syirik besar. Contohnya apa kemarin, Pak? Contoh syirik besar. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Perdukunan, ya, dan yang lainnya. Kemudian syirik kecil. Apa hukumnya syirik kecil? Menghapuskan amalan yang dikerjakan pada hukum syirik kecil ya, dia adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar, maka dia adalah dosa yang paling besar ya, itu syirik kecil. Kemudian apa? Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, masih dianggap sebagai muslim, masih dihukumi sebagai muslim di dunia. Nah, di akhirat tidak akan kekal di dalam neraka. Ya, ini hukum syirik kecil. Nah, di antara macam-macam atau bentuk syirik kecil yang sudah kita bahas kemarin, di antaranya adalah riya. Ya, riya yaitu apa? Yaitu seseorang dia beribadah ya, di dalam hatinya ya, dia beribadah, dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dilihat ya, dilihat oleh orang lain dan dia perbagus ibadahnya supaya mendapatkan pujian. Ini namanya riya. Ya. Nah, riya ini adalah syirik kecil yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgor arya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian, ya, Nabi bersabda kepada para sahabat ya, sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Riya itu apa? Tipis ya, sangat tipis, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan pelakunya. Kecuali Allah dan pelakunya. Kenapa? Dia amalan hati. Ya, amalan hati. Dan ini bisa menimpa kepada siapa saja, bisa menimpa ya orang-orang soleh, menimpa orang awam, bahkan menimpa juga orang yang berilmu, menimpa ulama ya.
menimpa ulama. Ini riya. Ya kemarin juga sudah kita sebutkan itu. Ya. Ini yang pertama, syirik kecil yang disebutkan oleh beliau adalah riya. Dan riya ini menghapuskan amalan pada saat itu. Amalan yang dia kerjakan pada saat itu yang terkandung riya di dalamnya. Tidak menghapuskan seluruh amalan yang dia kerjakan, tapi menghapuskan amalan yang terdapat riyanya. Ya. Kemudian di antara bentuk syirik kecil juga ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Zamil Zainu rahimahullahu taala. Kata beliau, wa minasyirkil asghari qaulur rajuli, dan termasuk syirik kecil ucapan seseorang, laulallahu wa fulanun aw masyaallahu wa syi'ta. Jadi ucapan seseorang, kemarin sudah kita bahas sedikit ini ya. Ketika seseorang dia mengatakan, kalaulah bukan karena Allah dan bukan karena kamu atau karena dia. Ya, misalnya seseorang ya, jadi menyandarkan sesuatu kepada Allah dan kepada makhluk. Misalnya menyandarkan keselamatan. Seseorang dia kebakaran, terjadi kebakaran. Ya. Lalu apa? Diselamatkan oleh orang. Nah, dia bersyukur dia. Ya, bersyukur. Lalu dia apa? Berterima kasih kepada orang yang menyelamatkan. Lalu dia mengatakan apa? Kalaulah bukan karena Allah dan bukan karenamu, maka saya enggak akan selamat. Kalau bukan karena Allah dan karena kamu, maka saya akan mati. Ini syirik. Termasuk syirik kecil. Kenapa? Menyamakan antara Allah dengan makhluk. Ya, dalam hal apa? Menyelamatkan. Ya. Dalam hal menyelamatkan. Seseorang yang di jalan dia, kemudian apa? Dia dijamret. Ya, dijamret. Lalu diselamatkan oleh seseorang. Lalu dia mengatakan, kalau bukan karena Allah dan karena engkau, karena kamu, ya maka hilanglah harta saya. Ini termasuk perbuatan syirik dan namanya syirik kecil. Menyamakan Allah dalam hal keselamatan ya, dengan apa? Dengan makhluk. Itu hanya dengan sebab apa? Dengan sebab huruf wawu. Laulallahu wa fulanun. Kalau bukan karena Allah dan. Jadi jangan diremehkan dalam bahasa Arab cuman karena satu huruf saja dampaknya apa? Besar. Bisa menjadikan apa? Musyrik. Cuman wawu. Makanya Pak, pelajari itu ya. Baca Al-Qur'an yang betul, pelajari bahasa Arab. Ya, jadi jangan cuman wawu saja kok. Kan cuman satu huruf. Ya, dalam bahasa Arab, ya, satu huruf itu apa? Memiliki makna. Menambah satu huruf berarti menambah makna. Mengurangi huruf, satu huruf berarti apa? Mengurangi makna. Bahkan bukan hanya huruf, harokat. Salah harokat, salah makna. Gara-gara harokat bisa sesat. Bisa enggak? Ya, gara-gara harokat akidah bisa menyimpang, salah harokat. Contohnya ya, yang dibaca oleh orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah satu kelompok dalam Islam ya, dari zaman dahulu, ya, sejak zaman tabi'in ya sampai akhir zaman nanti ada yang punya keyakinan ini, di mana mereka berkeyakinan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sifat-sifat. Enggak punya sifat. Allah tidak memiliki sifat. Yang salah satu di antara sifat yang dinafikan oleh mereka dari Allah adalah sifat bicara. Allah enggak punya apa sifat bicara. Sehingga mereka membaca apa? Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa kalau tidak salah, wa kallamallaha Musa taklima. Wa kallamallah. Di sini ada ini enggak? Spidol.
Ada. Ini sedikit saja. Masya Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 164 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini potongan ayat, wa kallamallahu Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini harokannya apa? Dhammah. Dan Allah benar-benar berbicara kepadamu Musa. Ya, walamma jaa Musa limiqatina. Wa kallamallahu Musa taklima, bukan itu ayatnya. Wa kallamallahu, dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Ini harokatnya apa? Dhammah. Kalau dibaca dhammah, harokatnya dhammah, maka yang berbicara siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berbicara kepada Musa. Ya. Lalu orang Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka, yang mereka menafikan, mengingkari sifat Allah, ya, mereka baca fathah. Kalau wa kallamallahu dhammah, Allah yang berbicara, Musa yang diajak bicara. Musa mendengarkan. Mereka mengingkari Allah memiliki sifat bicara. Mereka punya keyakinan itu dulu. Ya, sehingga apa? Lalu mereka merubah. Ya, yang dhammah menjadi fathah. Kalau ya menjadi fathah, wa kallamallaha Musa taklima. Sehingga yang berbicara adalah Musa. Dan Musa benar-benar berbicara kepada Allah. Beda enggak? Kalau dhammah Allah yang berbicara, ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah yang menetapkan sifat ya bagi Allah Subhanahu wa taala, diantaranya adalah sifat apa? Bicara. Allah bisa berbicara. Ya. Dan itu yang benar ya. Dan mereka membaca dengan harokat fathah untuk mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena harokat. Hanya karena harokat ya, maka bisa menyimpang, bisa sesat. Karena itu penting ya, bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Jangan salah panjang pendeknya, jangan salah harokatnya. Ya, penting bagi kita untuk belajar. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bisa jadi doa kita enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Bacanya salah. Bacanya salah. Harusnya bacanya panjang, baca pendek. Pendek dibaca panjang. Kemudian laulallahu wa fulanun, kalau bukan karena Allah dan karena fulan dan waw. Namun yang dibolehkan adalah yang benar, kalau bukan karena Allah kemudian, pakai thumma kalau bahasa Arab. Tapi kalau bahasa kita, kalau bukan karena Allah kemudian karena engkau, maka saya enggak akan selamat. Ini dibolehkan. Ya, dalam bahasa kita dengan kemudian. Karena kalau dengan kata kemudian dalam bahasa Arab itu thumma, itu tidak ada penyamaan antara Allah dengan makhluk. Aw masyaallahu wa syi'ta, atau ucapan seseorang ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atas kehendak Allah dan juga kehendakmu. Dan ini ada dalilnya ya, dari ya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dan hadis ini sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan. Janganlah kalian mengatakan ya, dengan kehendak Allah dan dengan kehendak fulan. Kehendak fulan. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah ma sya'allahu thumma sya'a fulan. Tapi ucapkanlah dengan kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Jadi Allah dulu baru fulan, makhluk. Ya. Bukan apa? Allah dan makhluk menyamakan. Ya. Dan ini ya, ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, dan hadis ini sahih ya, di mana ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi dan para sahabat, innakum tusyrikun. Sungguhnya kalian melakukan kesyirikan. Orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah dan para sahabat, kalian ini telah melakukan kesyirikan. Ya, taqulun, kalian mengatakan masyaallahu wa syi'ta. Kalian mengatakan ya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Lihat ya. Jadi orang Yahudi itu apa? Mengetahui kalau ada sahabat yang mengatakan seperti ini. Ya tentunya jemaah, ada sahabat yang mengatakan seperti ini karena mereka belum tahu. Ya, atau mereka baru masuk apa? Islam. Sehingga apa? Sehingga perkara-perkara jahiliyah itu masih mereka lakukan. Lalu apa? Lalu didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Yahudi ini mengetahui bahwa ucapan ini ucapan kesyirikan. Ya, kalau ucapan ini menurut mereka kesyirikan, lalu mengapa mereka masih melakukan kesyirikan yang besar? Orang Yahudi kan masih melakukan kesyirikan besar, apa itu? Yaitu apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, yaitu apa? Menganggap bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, berarti apa? Allah memiliki sifat yang sama dengan makhluk, itu apa? Melahirkan, punya anak. Ya. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata orang Yahudi tersebut, sesungguhnya kalian telah melakukan kesyirikan. Kalian mengatakan masyaallah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, wa taqulun, dan kalian mengatakan wal Ka'bah, yaitu bersumpah dengan menyebut nama Ka'bah. Ini enggak boleh, ya. Nanti akan kita bahas. Demi Ka'bah, wal Ka'bati. Kalau bahasa Arab itu, ya, orang Arab itu kalau bersumpah dengan menyebutkan huruf wawu di depannya, ya, tapi setelahnya dikasrohkan, atau dengan huruf ba atau huruf ta, ya, ada 3 huruf untuk bersumpah. Ya. Wal Ka'bati, dan kalian mengatakan demi Ka'bah. Ini masih ada sahabat dahulu yang masih awal-awal masuk Islam mengatakan seperti ini. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka para sahabat, idza aradu an yahlifu, apabila mereka ingin ya bersumpah, an yaqulu, untuk mengatakan warabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Wa an yaqulu, dan agar mereka mengatakan masyaallahu thumma syi'ta, demi atas kehendak Allah kemudian kehendak engkau. Kemudian ada sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya, masyaallahu wa syi'ta ya Rasulullah, atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Kemudian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat-kalimat ini mungkin ya jamaah
Terkadang tidak kita sadari, ya mungkin diucapkan kalau bukan, bahkan diyakini kalau bukan karena dokter, kalau bukan karena Allah dan dokter, saya nggak akan sembuh. Kalau bukan karena obat ini, sakit yang menahun, sakit parah, lalu apa? Minum obat, ya dia sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Lalu apa? Nah, dia berobat ke suatu dokter atau minum obat, lalu katakan, lalu Allah sembuhkan. Lalu dia mengatakan apa? Dia katakan, kalau bukan karena obat ini, maka saya nggak sembuh. Ini syirik besar. Kalau diyakini, syirik besar. Kalau meyakini bahwasanya sesuatu itu bisa menyembuhkan, itu syirik besar. Nah, kalau mengatakan kalau bukan karena Allah dan obat ini, itu syirik kecil. Tapi kalau menyadarkan kalau bukan karena obat ini, itu syirik besar. Bahaya tidak? Nah, ini kenapa kita perlu belajar ya tentang apa? Tentang syirik besar apa saja, ya syirik kecil apa saja, pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Ya, itu banyak. Maka ya hal-hal seperti ini ya hendaknya dipahami. Enggak boleh kita mengatakan ya atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Ya. Kemudian kalau bukan karena Allah dan bukan karena fulan. Yang betul apa? Kalau bukan karena Allah, kemudian karena fulan. Tapi sudah cukuplah kalau bukan karena Allah. Ya. Kalau bukan atas kehendak Allah, sudah. Itu saja yang kita yakini. Supaya apa? Akidah kita sempurna walaupun dibolehkan. Kemudian karena bulan, cuman kadang kita suka terpeleset ini, ya. Suka terpeleset kalimatnya atau keyakinannya. Ya. Oleh karena itu, ya, cukuplah kita sandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga karena misalnya kita rizki itu bukan karena kerja kita. Allah yang berikan rizki, walaupun sebabnya, ya dengan sebab kita kerja, sandarkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, hal yajuzul halfu bi ghairillah? Bolehkah kita bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Bolehkah kita bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Jawabannya, la yajuzul halfu bi ghairillah. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Katakanlah Muhammad, bala tentu, wa rabbi demi Tuhanku, wa rabbi ini wawunya namanya wawu qasam, ya. Wawu qasam, wawu itu dalam bahasa Arab itu macam-macam, ya. Ada wawu atof untuk menyambung, ya, untuk menyambung. Ada wawu istinafiyah, ya. Ada wawu ma'iyah, kebersamaan, dan ada wawu qasam. Apa qasam? Sumpah. Di juz 30 itu banyak, ya Allah bersumpah dengan menyebutkan nama makhluknya dengan wawu qasam, wadduha demi, ya, waktu duha, wal asri demi masa. Dan setelah wawu qasam ini yang wawu maknanya sumpah, biasanya kata setelahnya harokatnya kasroh, ya, wal asri wasyamsi waduhaha, wasyamsi, berarti apa? Wawunya wawu qasam, sumpah demi matahari, ya, demi matahari. Nah, kita sebagai makhluk nggak boleh ketika bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersumpah apa? Demi Allah. Demi Allah.
Enggak boleh kita demi fulan, demi bapak saya, demi ibu saya. Bahkan enggak boleh dengan menyebutkan apa? Malaikat sekalipun. Malaikat yang paling dekat dengan Allah siapa? Malaikat Jibril. Demi malaikat Jibril. Tidak boleh juga bersumpah dengan menyebutkan apa? Rasulullah. Demi Rasulullah. Saya sering beberapa kali mendengar ya, orang yang apa? Demi Allah dan demi Rasulullah. Ini tidak boleh. Termasuk syirik. Mungkin secara apa ya? Ya, secara perasaan boleh bersumpah dengan nama Rasulullah. Mulia Rasulullah itu. Seorang Nabi, masa nggak boleh bersumpah ya dengan menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini tak boleh. Ya, kalau ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka ini syirik kecil, termasuk syirik kecil. Ya. Maka di dalam hadis setelahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Tapi syiriknya syirik apa nih? Syirik kecil, ya, syirik kecil. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, namun sebesar-besarnya doa di antara dosa, ya. Di antara dosa besar. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa yang dia ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah atau diam. Kalau orang Arab itu apa? Memang sering bersumpah. Wallahi, benar-benar apa? Wallahi, demi Allah. Demi Allah. Sebenarnya apa sih fungsi atau faedah dengan bersumpah? Kalau bersumpah itu, ya, di antara salah satu faedahnya adalah untuk apa? Menegaskan kalimat, menguatkan kalimat. Ya, untuk meyakinkan. Makanya sumpah ini ya, kalau seseorang ini kan untuk apa ya? Untuk menguatkan ucapan dia ya kepada orang yang mendengarnya, bahwasanya dia telah melakukan begini-begini atau dia akan berjanji begini-begini. Maka biasanya dengan apa? Sumpah. Ya, seorang yang diangkat menjadi apa? Presiden, ya. Disumpah tidak? Disumpah. Ya. Jadi menteri disumpah. Jadi karyawan disumpah juga, Pak. Diangkat jadi karyawan disumpah? Enggak, hanya akad saja ya. Ya, saya berjanji ya demi Allah, itu kan, demi Allah saya berjanji ya begini. Ya. Dan memang sumpah itu adalah ya kalimat yang terkadang boleh digunakan. Ada ya hukum bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau tadi bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, hukumnya apa? Syirik kecil. Nah, hukum bersumpah dengan menyebut nama Allah itu bermacam-macam hukumnya. Ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh. Ada yang hukumnya makruh. Nah, hukumnya haram kalau seandainya seseorang dia bersumpah dengan ya menyebutkan nama Allah untuk melakukan perbuatan yang haram, ingin melakukan perbuatan yang haram. Demi Allah, ya. Nanti kalau dia datang saya pukul. Atau saya bunuh. Nah, ini kan tidak boleh. Maka bersumpah dengan itu apa? Haram hukumnya. Ya. Allah kalau dia pulang punya permusuhan kali ya. Kalau dia pulang, lihatin. Nanti saya habisi. Demi Allah saya habisi. Kan ada yang begitu. Maka apa? Bersumpah dengan ini hukumnya haram. Ya. Kemudian bersumpah ada yang hukumnya wajib. Ya. Hukumnya
wajib. Misalnya ya, yaitu seorang yang dia bersumpah untuk menunaikan kewajibannya. Ya. Seperti kain qadi bari au malihi, untuk menyelamatkan hartanya. Ya. Ini bisa wajib hukumnya. Bisa bersumpah akan menyelamatkan ya, orang lain. Kemudian juga hukumnya makruh kalau seandainya dia bersumpah untuk melakukan perbuatan yang makruh. Apa contohnya perbuatan makruh? Apa yang makruh, jemaah? Main bola. Apa? Yang makruh. Yang makruh makan bawang ke masjid ya. Makruh hukumnya. Ke masjid apa? Makan bawang ya. Ya demi Allah saya akan makan bawang kalau ke masjid. Ya. Rokok, apa hukumnya rokok? Haram. Ya, maka bersumpah dengan apa? Ya, bersumpah dengan nama Allah untuk apa? Saya mau beli rokok. Haram. Ya. Ini hukumnya makruh. Nah, bisa juga hukumnya sunnah kalau seandainya memang untuk sebuah kemaslahatan. Misalnya ya, bersumpah untuk dalam rangka mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Maka ini hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Mendamaikan orang ya demi Allah. Ya, misalnya bahkan mendamaikan dua orang yang bermusuhan, bohong itu boleh. Berbohong untuk mendamaikan dua orang, dua saudara yang bermusuhan itu dibolehkan. Ya, tujuannya untuk apa? Mendamaikan, bukan untuk apa? Mengadu domba, ya. Misalnya demi Allah, ya, tadi fulan menyampaikan salam. Ya, ini boleh kan? Demi Allah tadi fulan menyampaikan salam. Ya, padahal bohong. Boleh enggak? Tujuannya untuk apa? Mendamaikan. Kan dusta itu haram, tapi enggak mutlak. Dusta itu haram. Dibolehkan berdusta dalam beberapa hal. Ya, yang pertama apa? Yang pertama menyelamatkan orang dari kejaran musuh. Ya. Ada musuh, ada orang yang sedang mengejar fulan, ingin berbuat zalim pada seseorang. Orang itu lari, lalu bertanya, "Mana fulan?" "Ke sana." Padahal ke sana. Ini dibolehkan. Atau dalam strategi perang, berbohong itu boleh. Strategi perang. Ya, karena perang itu khidah, tipu daya. Kemudian yang kedua berbohong apa? Dalam rangka mendamaikan dua saudara yang bermusuhan. Yang ketiga berbohong kepada istri. Berbohong kepada istri. Tapi berbohongnya apa? Ya, bohong kepada istri bukan dalam semua hal. Berbohong kepada istri mengatakan apa? Seorang mengatakan ya makanannya enak padahal tidak enak. Itu dibolehkan. Berbohong dalam rumah tangga dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga. Ya, masya Allah, ya, anti jamilah, ya, masa kamu cantik. Ya, wanita cantik semuanya coba. Ya, masya Allah, masakan mana, masya Allah, ya, masakannya enak sekali, tapi kurang garam sedikit. Kurang garam sedikit, ya. Nah, ini dibolehkan dalam Islam. Seperti hasad juga dibolehkan dalam dua hal kan? Tapi bukan hasad namanya ghibthah. Iri dibolehkan dalam dua hal. Iri kepada orang yang memiliki ilmu dan menyampaikan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Iri kepada orang memiliki harta yang digunakan untuk bersedekah, itu dibolehkan. Selain itu enggak boleh. Ya. Selain itu tidak boleh. Nah, kalau kebanyakan sumpah walaupun dalam perkara yang mubah, maka hukumnya makruh. Maka sebenarnya enggak perlulah banyak-banyak bersumpah demi Allah nanti saya bayar hutang saya, itu wajib, ya. Bayar hutang wajib. Ya enggak perlu sumpah juga, Pak, ya. Bahkan kalau seandainya seseorang dia sudah bersumpah, ya, dengan sumpah yang dibolehkan lalu dia melanggar sumpahnya, maka berat konsekuensinya.
berat konsekuensinya. Yang pertama apa? Ya, maka dia harus membayar kafarah. Membayar kafarah. Kafarahnya apa? Kalau seandainya seseorang dia sudah bersumpah lalu tidak melaksanakan sumpahnya, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Yang pertama. Kalau tidak sanggup karena nggak punya uang, ya, nggak punya harta, maka berpuasa 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari. Nah, kalau nggak sanggup, memerdekakan budak, 1 budak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab kalian, ya, disebabkan sumpah yang tidak disengaja. Tetapi Allah akan mengadab kalian, memberikan sanksi hukuman kepada kalian dengan sumpah-sumpah yang disengaja. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin dan seterusnya. Maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Ini yang pertama. Kalau enggak sanggup maka berpuasa 3 hari. Kalau enggak sanggup maka memerdekakan 1 orang budak. Nah, kemudian ada sumpah yang merupakan dosa besar, yaitu sumpah dusta. Namanya sumpah dusta. Dalam istilah fikih itu, sumpah itu bisa dengan namanya al-halfu, halaf, dan juga al-yamin. Yamin itu artinya sumpah. Ya. Nah, sumpah ini ada yang syirik kecil, tadi itu sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ya. Kemudian sumpah itu dengan menyebut nama Allah ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya haram, dan ada juga sumpah yang hukumnya dosa besar, namanya yaminul gomus. Apa itu? Yaitu yaminul gomus, sumpah dusta. Demi Allah, sumpah dusta, tapi dusta yang tidak dibolehkan. Ya, seorang dia berdusta lalu dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya seorang dia curang dalam ujian, ya, dia berdusta. Demi Allah saya enggak nyontek. Padahal dia nyontek. Ya, atau misalnya pinjam barang punya orang lalu dikembali tanpa bilang, ya, tanpa izin, ya, walaupun dikembalikan, ya, enggak saya enggak pinjam. Demi Allah, dusta. Ini termasuk pada dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati, ya, ada para sahabat yang dahulu mereka bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak mereka. Ya. Wa abi, bi abi wa ummi. Demi ayahku dan demi ibuku. Dahulu sahabat ada seperti itu. Orang-orang Arab seperti itu biasanya. Bi abi wa ummi. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama ayah-ayah kalian. Wa man kana halifan falyahlif billahi subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dia bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin tidak tahu ya di masyarakat terjadi atau tidak bersumpah. Kalau sumpah mungkin ya. Tapi jarang lah kalau dalam pergaulan. Tapi biasanya ya dalam muamalah biasanya. Ya, dalam muamalah antara mungkin suami dengan istri. Ya, ada yang disembunyikan, suami menyembunyikan sesuatu dari istrinya sehingga apa? Bersumpah. Ya, ini terjadi ini biasanya. Ya. Kemudian muamalah dengan orang lain. Ya. Maka tentunya dalam hal sumpah ini dibolehkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tidak berdusta. Ya. Jangan sampai kita bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun termasuk syirik kecil, jangan lihat kecilnya, tapi lihat syiriknya. Ya, lihat syiriknya. Ya, kadang seorang enggak sadar ya.
Karena syirik kecil ya, itu hal yang biasa. Tapi kalau melihat dosa besar, membunuh, wah, ya kan? Besar nggak? Membunuh dosa besar itu. Ya, minum khamr dosa besar. Ya, mencuri dosa besar. Tapi riya syirik kecil, mudah. Ya, lebih mudah riya daripada membunuh. Padahal dosanya lebih besar mana? Riya. Lebih besar riya dosanya. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab syirik kecil ini ya ada dua pertanyaan. Kemudian pada bab selanjutnya Syekh Muhammad bin Zamil Zainu rahimahullahu taala mengatakan atawassulu wa talabus syafa'ah. Bertawassul dan minta syafaat. Ini salah satu di antara kesyirikan. Bertawassul dan meminta syafaat. Nah, tawassul, apa itu tawassul? Ada yang tahu enggak tawassul? Tawassul, sebagian orang itu berpandangan ya, memaknai bahwa tawassul itu menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya, tawassul ini disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawassul itu disyariatkan. Namun tawassul yang disyariatkan adalah tawassul yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh syariat ini. Bukan tawassul yang dipahami oleh masyarakat kebanyakan orang awam. Ya. Karena kebanyakan orang awam yang mereka melakukan kesyirikan itu memahami bahwa tawassul itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan apa? Perantara, wasilah, perantara. Dan mereka memahami ayat seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35, Al-Maidah ayat 35, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang dapat menuju kepadanya. Carilah wasilah yang bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini dipahami oleh sebagian terutama mereka ya, para ubadul kubur, para penyembah kubur. Ya, orang-orang sufi, ya, orang-orang Syiah di mana apa? Mereka beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan wasilah melalui apa? Perantara orang-orang soleh menurut mereka. Sehingga mereka datangi itu, ya datangi kuburan para wali, kuburan para nabi, kuburan orang-orang soleh. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah melalui perantaranya. Ya, perantara wali-wali tersebut. Ini yang mereka pahami. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, menurut mereka sarana yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sarana ini perantara. Mereka jadikan apa? Sebagai perantara. Ya. Padahal tawasul yang benar itu adalah ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melakukan amalan-amalan soleh. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan soleh. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Ketika para ulama menafsirkan ayat ini, ya, para ulama menyebutkan, diantaranya disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi maksud ayat wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah wasilah. Apa itu wasilah? Al-qurbah. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, al-qurbah. Kemudian dikatakan oleh Qatadah, salah seorang tabi'in, ayataqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Maksud ayat ini
dan carilah oleh kalian wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya adalah mendekatkan dirilah kalian kepada Allah dengan apa? Ketaatan kepada Allah dan dengan amal-amalan yang Allah ridhoi. Jadi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Wasilahnya ibadah dengan amal-amal soleh. Ya, dengan amal soleh. Kemudian kata beliau, atawassulu bimada natawassalu ilallah. Yang pertama tawassul itu ada dua jamaah ya. Tawassul yang pertama adalah tawassul yang dibolehkan, yang kedua tawassul yang diharamkan. Ada tawassul yang dibolehkan, disyariatkan, ada yang tawassul diharamkan. Jadi enggak tawassul itu enggak mutlak haram. Tapi ada yang dibolehkan. Nah, ada tuh Syekh Muhammad Zainu mengatakan bimada natawassalu ilallah. Dengan apa kita bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah? Jawab beliau, atawassulu minhu jaizun wa mamnu'un. Tawassul ya, itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tawassul ada yang dibolehkan, disyariatkan, ada yang diharamkan. Atawassulul jaizu wal matlubu. Tawassul yang dibolehkan dan yang diperintahkan huwa tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi wal amalis salihi. Nah, tawassul yang diboleh itu dengan tiga hal. Tiga, ya. Yang pertama adalah tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan Asmaul Husna. Dengan Asmaul Husna. Misalnya kita bertawassul dengan Asmaul Husna itu ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita meminta rizki, ya. Kita ingin meminta rizki kepada Allah, maka kita sebutkan nama Allah, ya. Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha Pemberi rizki. Berikanlah aku rizki. Itu tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ingin bertobat kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, maka kita sebutkan nama Allah Ghaffar, ya Ghaffar. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku. Ingin punya anak, ya Razzaq misalnya. Ya, punya anak belum dikasih anak, ya udah minta kepada Allah, ya Razzaq, wahai Zat yang Maha memberikan rezeki, karuniakanlah ya anak untukku. Ya, kemudian misalnya ingin disembuhkan sakit, ya, meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul melalui nama-namanya. Di antara nama Allah Pak Asy-Syafi. Ya Syafi, Ishfini. Wahai Zat yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah apa? Sembuhkanlah penyakitku. Ya, karena itu juga adalah ruqyah ya. Yang ruqyah itu diantaranya mana doanya? Ya, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin wa 'ainin wa hasid. Ya. Allah adhibil ba'sa rabban nasi wasfi anta syafi. Adhibil ba'sa rabban nas. Jadi kalau kita misalnya sakit ya, maka kita dianjurkan untuk apa? Menempelkan kedua tangan kita kepada yang sakit, kemudian apa? Membaca itu, adhibil ba'sa rabban nas. Atau kita bacakan orang yang sakit dengan bacaan ini, adhibil ba'sa rabban nas. Ya, hilangkanlah rasa sakit itu hai Rabb manusia, wasfi. Ya, anta syafi, dan sembuhkanlah engkau penyembuh. Engkau adalah Zat yang Maha penyembuh. Ya Syafi Ishfini, wahai Zat yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah penyakitku. Ini bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, nama-nama yang paling indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut.
Ya. Dengan menyebut nama tersebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa? Berapa nama Allah? 99 atau 100? Atau lebih dari 99? Ada yang bilang lebih, ada yang 99. Nah, ada yang menafikan, Jahmiyah. Ada yang menyebutkan sifatnya 20. Ya. Padahal setiap nama terkandung sifat. Ya. Ahlu sunnah menetapkan nama-nama Allah itu lebih dari 99. Tapi yang dikabarkan oleh Allah 99. Tapi nama dan sifat Allah lebih dari itu. Tapi yang dikabarkan kepada kita, kepada Rasul 99. Dan setiap nama terkandung sifat yang sempurna. Nah, kalau menetapkan hanya 20 atau 7, Asy'ariyah 7, Maturidiyah menetapkan 20, wujud, qidam, baqa. Itu sering dibaca kan? Lalu anak SMP juga belajarnya itu. Ya, sifat-sifat Allah, ya. Mengingkari sebagian sifat. Ya, dan itu ya penyimpangan dalam masalah akidah. Ini yang pertama, ya. Ya Ghaffar, Ighfirli, Ya Rahman, Irhamni, Ya Razzaq, Urzuqni. Ya. Doa-doa seperti itu, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Perintahnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepadanya wasilah, yaitu ay taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdih, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan amal yang Allah ridhoi. Dzakarahu Ibnu Katsir naqlan an Qatadah. Tadi kita disebutkan oleh Ibnu Katsir menukilkan dari salah seorang tabi'in yaitu Qatadah. Nah, kemudian tadi yang pertama adalah tawassul yang dibolehkan apa? Dengan nama Allah. Yang kedua bertawassul dengan amal-amal soleh, dengan amalan soleh. Nah, ini ada dalilnya. Yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan. Ya. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menceritakan tentang apa? Tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Itu dalilnya. Ya. Di mana ya pada suatu malam ya ada 3 orang yang melakukan perjalanan, lalu pada malam hari mereka ingin bermalam, tidak ada tempat bermalam. Lalu mereka dapati sebuah gua. Lalu mereka masuklah ke dalam gua, lalu menginap. Nah, ketika mereka masuk ke dalam gua, jatuh batu yang sangat besar dari atas menutupi pintu gua. Lalu mereka bertiga mengatakan, ya, sesungguhnya kita tidak akan selamat dari gua ini kecuali kita berdoa kepada Allah, ya, dengan menyebutkan amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan. Ya, lalu yang pertama, ya, berdoa kepada ya Allah, sesungguhnya dahulu saya punya kedua orang tua yang saya setiap pagi itu selalu memberikan susu, ya, kambing kepada kedua orang tuaku. Ya, maka pada suatu hari aku pergi untuk mencari nafkah, ya, dan aku, ya, belum. Lalu aku pulang dan aku mendapati kedua orang tuaku dalam keadaan tidur. Ya. Lalu aku menunggu mereka sampai pagi. Bangun. Aku tidak memberikan susu kepada istri dan anakku. Anak-anakku menangis. Dan aku tunggu orang tuaku sampai aku berikan kepada orang tuaku. Kalau seandainya ini, ya, amalanku ini karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah batu pintu gua ini. Lalu bergeser. Allah geser sedikit. Lalu kemudian yang kedua berdoa kepada Allah dengan menyebutkan, ya Allah, dahulu saya pernah mencintai seorang wanita yang merupakan anak dari pamanku. Ya. Lalu ketika itu wanita itu datang kepadaku ingin meminjam uang sekian, ya. Lalu aku berikan dengan syarat dia mau untuk apa? Berbuat zina.
Ya. Lalu ketika hampir berbuat zina, maka apa? Wanita tersebut mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Lalu aku tidak jadi berbuat zina karena aku takut. Kalau seandainya ini karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah pintu ya gua ini. Lalu bergeser. Ya, jadi meninggalkan perbuatan dosa karena takut kepada Allah, ini termasuk apa? Amalan ibadah. Ya, lalu bergeser. Dan yang terakhir adalah seorang apa? Seorang majikan atau seorang atasan yang dia punya anak buah yang ya, anak buahnya dia meninggalkan pekerjaannya dan gajinya belum diambil. Lalu dia apa? Dikembangkan oleh ya, atasannya, oleh bosnya, dikembangkan gajinya itu sampai banyak. Lalu ketika datang diberikan semuanya. Ya, berdoa kepada Allah, lalu dibukalah pintu itu. Nah, hadis ini menjadi dalil ya dibolehkannya kita bertawassul dengan amal-amal soleh. Kalau kita dalam keadaan susah, sempit, ya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya, saya sekarang ini rezekinya susah, nggak punya apa-apa. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Dahulu saya pernah membantu fulan, ya, maka berikan aku rezeki. Tapi mintanya kepada Allah, nyebutnya, jangan kepada orang yang pernah dibantu. Ya, dahulu saya pernah bantu kamu. Ya, sekarang kan gantian. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh, ya. Namanya mengungkit-ungkit pemberian. Itu tidak boleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit, ya. Misalnya sakit parah, berdoa kepada Allah, sebutkan amal-amal soleh yang dulu kita lakukan. Insyaallah Allah sembuhkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Ini dibolehkan. Jadi bolehkan kalau bertawassul kepada orang yang soleh masih hidup. Misalnya ada seorang ulama, ya ya, lalu kita datang kepadanya dan minta didoakan. Ini boleh. Ya Syekh, ya doakan supaya anak saya menjadi anak yang soleh. Ya, atau kepada ustadz, atau kita dapati ada orang soleh, ya kita doa. Ya. Dengan syarat apa? Kita datangi. Jangan dalam keadaan gaib. Nah, ini tidak boleh. Ya, misalnya syekhnya di sana, ya Syekh, ya tolong doakan dengan namamu ya Syekh. Ya, mintalah kepada Allah untuk menjadikan anak saya soleh. Itu tidak boleh. Dan yang tidak dibolehkan adalah bertawassul, meminta bantuan kepada orang yang tidak mampu. Ini termasuk syirik kecil. Orang yang tidak sanggup lalu kita minta bantuannya. Ya, ini termasuk tidak diperbolehkan. Ini yang dibolehkan. Termasuk tawassul yang dilarang. Ya, tadi yang disebutkan. Kita bacakan sedikit, jemaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Nabi SAW bersabda, aku meminta kepadamu, ya Allah, dengan setiap nama yang engkau miliki. Nabi bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya, bahkan dengan semua namanya. As'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-namamu. Dengan semua nama-namamu. Makanya ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan dengan membaca bismillah, itu hakikatnya kita juga bertawassul dengan nama Allah agar kita ditolong oleh Allah, mendapatkan pertolongan untuk melakukan apa yang ingin kita kerjakan. Maka baca bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya. Dengan menyebut nama Allah. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam li sahabil ladzi sa'alahu murafaqatahu al-jannah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang dia meminta agar bisa menjadi sahabatnya di surga. Seorang sahabat meminta kepada Nabi SAW agar bersama dengan Nabi di surga. A'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantulah aku agar atas dirimu dengan memperbanyak sujud. As-salatu wa hiya minal amal soleh. Jadi apa? Jadi seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, aku meminta agar aku dijadikan dekat denganmu di surga nanti. Dan Nabi SAW
Bersabda kepada sahabat tersebut, bantulah supaya terrealisasi, bantulah dengan amal-amal soleh, dengan banyak sujud. Karena amal soleh akan masuk dalam surga dan nanti di surga akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajuzu tawassulu bi hubbina wa hubbillahi wa lirasulihi wa lirrasuli wa lil auliya wal auliya. Dan juga dibolehkan tawassul dengan bi hubbina, dengan kecintaan kita dan kecintaan Allah dan Rasulnya dan para wali. Kaqissati ashabil ghar alladziina tawassalu bi a'malihim shalihah farajallahu anhum. Ini tadi sudah kita sebutkan. Kemudian tawassul yang dilarang adalah berdoa kepada mayit. Orang-orang soleh yang sudah meninggal meminta kepada mereka, ini dilarang, termasuk syirik. Ya. Orang-orang yang sudah meninggal butuh doa kita, bukan kita meminta doa. Ini kebalik. Wa talabul hajati minhum, meminta kebutuhan kepada para mayit. Kama huwa waqi'un al-yaum, sebagaimana ini terjadi pada zaman ini. Banyak ya. Ini saja kuburan-kuburan yang keramat. Kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Pada malam Jumat Kliwon atau malam-malam tertentu, ada yang datang ke kuburan, baik wanita minta jodoh, ya, atau wanita atau orang yang minta apa? Minta dimudahkan. Ya, ada kuburan-kuburan tertentu, ya, orang mau pilkada, ya, pilkada datang. Waliyadzubillah, ya, waliyadzubillah. Wa huwa syirkun akbar. Dan tawassul ini termasuk syirik besar, yang meminta kepada orang soleh sudah meninggal dunia. Liqouli ta'ala la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan minadh dhalimin ay minal musyrikin. Ini sudah jam berapa ini, Pak? Ya. Kita singkat saja ya. Sudah siang. Kemudian tawassul dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seorang yang bertawassul dengan apa? Dengan Rasulullah. Boleh enggak? Tidak boleh. Kalau pada zaman sahabat boleh tidak? Boleh. Kalau zaman sahabat ketika Rasul masih hidup, para sahabat bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta doa, ya Rasul, doakan saya. Ya. Namun setelah wafat, apakah kemudian para sahabat datang ke kuburan Nabi? Tidak. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ya, ketika negeri kota Madinah pada saat itu sangat tandus, kekeringan, tidak turun hujan. Maka datang kepada pamannya Al-Abbas, pamannya Rasulullah. Al-Abbas masih hidup dan mengatakan, ya Abbas, ammu Rasulullah, wahai Abbas, pamannya Rasulullah, kunna natawassalu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami bertawassul kepada Rasulullah SAW ketika masih hidup. Dan sekarang kami bertawassul kepada pamannya Rasulullah SAW. Berdoalah kepada Allah agar turun hujan. Lalu berdoa turun hujan. Ini dibolehkan. Ya, tapi kalau ya dengan Rasulullah sudah meninggal, ini tidak boleh. Dengan kedudukan Rasul seperti ucapan ya Rabbi bijahi Muhammadin isfini, wahai Rabbku dengan kedudukan Muhammad maka sembuhkanlah aku. Fahada bid'atun, maka ini bid'ah li'anna sahabata lam yaf'alu, ya karena sahabat tidak mengerjakannya. Ya. Wa li'anna Umar tawassala bil Abbas hayyan bidu'aihi, karena Umar bertawassul ya kepada Abbas ketika masih hidup dengan doanya, walam yatawassal bir Rasul ba'da mautihi, dan tidak bertawassul dengan Rasulullah setelah Rasul wafat. Wa hadza tawassul qad yuaddi li syirki, dan tawassul ini bisa menghantarkan kepada syirik. Wa dzalika idza taqada anna Allah muhtajun liwasitati basyarin kal amiri wal hakim li annahu syabbahal khaliqa bil makhluq. Jadi tawassul ya dengan kedudukan Nabi ya
itu termasuk bid'ah. Seperti ucapan yang sering diucapkan di sholawat-sholat itu. Ini kedengaran sampai luar enggak, Pak? Enggak kan? Misalnya ya Rabbi bil Mustafa. Itu kalimat bid'ah. Ya Rabbi bil Mustafa. Siapa al-Mustafa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rabbku, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam balik maqasidana. Itu kan doanya. Sampaikanlah tujuan-tujuan kami. Nabi dengan bertawasul dengan apa? Dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Balik maqasidana. Waghfir lana ma madu, dan ampunlah dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami. Memang ya wasi'al karami kepada Allah SWT. Tapi tawassulnya ini apa? Tawassul bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan juga para tabi'in. Maka ini perlu dipahami jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi selain kepada Rasulullah SAW, kepada para wali, maka ini tidak boleh. Baik. Kita lanjutkan insyaallah taala pada kajian yang akan datang. Ini ada pertanyaan satu ya. Kalau seseorang dia dahulu melakukan perbuatan dosa, ya, perbuatan yang masuk ke dalam kesyirikan, ya, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak tahu, dahulu tidak tahu, maka diampuni, ya. Tidak, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum seseorang karena apa? Ketidaktahuan. Bahkan kalau seandainya, ya, ya, dia meninggal melakukan perbuatan kesyirikan karena dia tidak tahu kalau itu syirik, maka tidak divonis dia sebagai musyrik. Karena dihukumi musyrik sampai seseorang dia tahu bahwa itu kesyirikan, ya, dan dia melakukannya dengan sengaja. Maka hukum terhadap orang melakukan kesyirikan, kekufuran, dihukumi kafir, itu kan ada syarat-syaratnya. Misal yang pertama, ya, seseorang dia melakukan kekufuran, dia tahu bahwa itu kufur dan dia sengaja. Yang pertama, dia mengetahui bahwa itu kekufuran dan dia mengerjakannya. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada paksaan dalam mengerjakannya. Tidak ada paksaan. Artinya apa? Dengan pilihannya sendiri. Tapi kalau misalnya dia mukroh, dipaksa, diancam, ya, untuk melakukan perbuatan kekufuran, ya, tapi hatinya tetap beriman, maka ya, ini tidak dihukumi kafir. Sebagaimana siapa? Sahabat Ammar bin Yasir dipaksa untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tidak mau. Kalau nggak mau maka disiksa. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, terus celalah, ya. Karena Rasul waktu itu belum bisa menolong, masih lemah ketika masih di Mekah. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk dosa, apalagi kesyirikan. Bagaimana masuk kufur? Apakah harus bersyahadat lagi? Tidak perlu bersyahadat. Ya. Orang yang bersyahadat ya apabila dia apa? Apabila dia murtad, ya, atau dia melakukan kesyirikan dengan sengaja. Dia tahu dan dengan sengaja dia melakukan kesyirikan, maka dia keluar dari Islam. Maka apabila dia ingin bertobat, maka mengucapkan kalimat syahadat, beristighfar, ya, beristighfar. Wallahu taala alam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat dari perbuatan syirik besar maupun syirik kecil. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.